Dalam beberapa video Bapak di YouTube, Bapak mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan karenanya tak mungkin bertentangan. Tapi ada banyak sekali ayat Alkitab yang bertentangan, bahkan cenderung salah. Saya berikan beberapa ayat sebagai contoh. 2 Samuel 24 ayat 1 versus 1 Tawarik 21 ayat 1, Esra 2 ayat 5 versus Nehemia 7 ayat 10, 2 Raja-Raja 8 ayat 26 versus 2 Tawarik 22 ayat 2. 2 Samuel 23 ayat 8 mengatakan yang terbunuh adalah 800 orang. Sedangkan 1 Tawarik 11 ayat 11 mengatakan ada 300 orang. Nah, apakah kedua bagian ini bertentangan? Tidak. Itu cuma berbeda tapi tidak bertentangan. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru. Bapak mengatakan Alkitab ini adalah firman Tuhan, tidak mungkin bertentangan. Tapi saya menemukan ayat-ayat Alkitab ini bertentangan. Dikatakan di dalam Samuel yang terbunuh itu adalah 800 orang. Dikatakan di dalam Tawarik yang terbunuh itu adalah 300 orang. Jawaban dari pendeta Esra Soru ini sangat mengejutkan jemaatnya. Itu bukan bertentangan, tapi itu berbeda. Tapi masalahnya ayat ini membahas kejadian yang sama. Di sana dikatakan 800 orang, di sini dikatakan 300 orang. Di mana orang Kristen dan para pendeta sering mengatakan bahwa ajaran Islam itu tidak masuk akal. Ajaran Islam itu tidak manusiawi. Tapi kita bisa melihat bagaimana Alkitab mereka ini bertentangan antara ayatnya, bertentangan dengan konsep ketuhanannya. Bahkan Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Esra Soru. Apakah penjelasan pendeta Esra Soru ini dapat diterima oleh akal sehat? Shalom Pak Pendeta, mohon izin bertanya. Dalam beberapa video Bapak di YouTube, Bapak mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan karenanya tak mungkin bertentangan. Tapi ada banyak sekali ayat Alkitab yang bertentangan, bahkan cenderung salah. Saya berikan beberapa ayat sebagai contoh. 2 Samuel 24 ayat 1 versus 1 Tawarik 21 ayat 1, Esra 2 ayat 5 versus Nehemia 7 ayat 10, 2 Raja-Raja 8 ayat 26 versus 2 Tawarik 22 ayat 2. Nah, untuk 3 contoh ini telah dijawab di episode minggu yang lalu. Hari ini kita akan melihat di dalam contoh 2 Samuel 23 ayat 8 versus 1 Tawarik 11 ayat 11, 2 Samuel 8 ayat 9 sampai 10 versus 1 Tawarik 18 ayat 9 sampai 10. Saya pernah membaca satu penjelasan bahwa itu hanya masalah pembulatan pada angka, tapi menurut saya tidak masuk akal sebab pembulatannya terlalu jauh, bahkan perbedaan angka-angka itu bedanya ribuan bahkan puluhan ribu. Apakah ayat-ayat ini bisa membatalkan pernyataan Bapak Pendeta bahwa Alkitab tak mungkin bertentangan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, pada minggu lalu saya sudah menjawab pertanyaan ini. Sudah membahas 3 bagian yang saudara anggap bertentangan. Tapi saya juga sudah memberikan catatan sebelum saya menjawab pertanyaan bahwa memang di dalam penulisan angka-angka itu memang biasanya ada pembulatan-pembulatan. Tapi tidak semua perbedaan angka itu bisa diselesaikan hanya dengan alasan itu pembulatan. Dalam hal ini saya setuju dengan saudara. Dan karena itu saya sudah menjelaskan 3 bagian yang saudara tanyakan. Sekarang saya akan masuk lagi pada 2 bagian lain yang saudara anggap bertentangan. 2 Samuel 23 ayat 8 versus 1 Tawarik 11 ayat 11. Kita lihat ayatnya ya, 2 Samuel 23 ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isyabal orang Hakmoni, kepala Triwira, dia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Di sini dikatakan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Sedangkan 1 Tawarik 11 ayat 11, inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira, dia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi, kedua teks ini bicara soal jumlah orang yang dibunuh oleh pahlawannya Daud. 2 Samuel 23 ayat 8 mengatakan yang terbunuh adalah 800 orang. Sedangkan 1 Tawarik 11 ayat 11 mengatakan ada 300 orang. Nah, apakah kedua bagian ini bertentangan? Tidak. Itu cuma berbeda, tapi tidak bertentangan. Nah, Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Esra Soru. Apakah menurut teman-teman di sini bertentangan atau berbeda? Karena penjelasan pendeta Esra Soru, ini bukan pertentangan, ini berbeda. Tapi masalahnya, ayat ini membahas kejadian yang sama. Dikatakan di dalam Samuel, itu 800 orang. Dikatakan di dalam Tawarik, itu 300 orang. Kemudian konsep ketuhanan di dalam kekristenan juga berbeda. Dengarlah hai orang Israel,
Tuhan itu Esa. Tapi para pendeta memberikan penjelasan kepada jemaatnya bahwa Tuhan itu ada 3. Kemudian para pendeta menjelaskan kepada jemaatnya, Yesus itu adalah anak Tuhan. Tujuan Yesus itu menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan Tuhannya di atas kayu salib. Kita dengarkan selanjutnya bagaimana penjelasan pendeta Isra Soru. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Saudara, kita perlu memahami bahwa dalam bahasa Alkitab, seringkali orang-orang tertentu digambarkan membunuh begitu banyak orang. Jumlahnya sangat fantastis. Misalnya, dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31, itu menjelaskan bahwa Samgar membunuh 600 orang Filistin dengan tongkat lembu. 600 orang. Lalu dalam Hakim-Hakim 15 ayat 15 itu dikatakan bahwa Simpson membunuh itu kira-kira 1000 lebih orang dengan tulang rahang keledai. Jadi orang-orang tertentu digambarkan membunuh musuhnya begitu banyak. Jumlah yang sangat fantastis. Tapi saudara, kadang-kadang angka yang fantastis itu tidak dilakukan. Atau yang membunuh orang-orang itu tidak dilakukan oleh satu orang tokoh saja. Tidak. Ya, itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi seluruh jumlah itu disebut dibunuh oleh satu orang yang menjadi tokoh utamanya. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Isra Soru. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu karangan dari manusia, bukan firman Tuhan. Kalau memang Alkitab ini firman Tuhan, dia akan terjaga sampai hari kiamat. Tapi kalau karangan dari manusia, itu tidak konsisten. Karena di sana mengatakan 3, di sini mengatakan 1, di ujung sana mengatakan 10. Seperti yang dijelaskan oleh pendeta Isra Soru. Banyak sekali ayat-ayatnya saling bertentangan. Bahkan tentang konsep ketuhanan bertentangan. Dengan ilmu pengetahuan bertentangan. Tapi pendeta itu selalu ngeles, mengatakan itu bukan dilakukan oleh satu tokoh, tapi itu dilakukan oleh beberapa orang, kemudian dijadikan seolah-olah itu dilakukan oleh satu tokoh. Ini kan berarti Alkitab ini membodohi para pengikutnya. Jadi buat teman-teman di sini, pentingnya kita untuk memahami sebuah kitab suci itu. Bukan kita mencaci maki ajaran dari saudara kita yang Kristen, tapi ini adalah balasan untuk Edis TV, di mana Edis TV ini sering menghujat agama Islam, mencaci maki agama Islam. Dan pendeta Isra Soru menyatakan bahwa dia ini mendukung Edis TV karena Edis TV itu menyerang agama Islam. Kita tidak ada masalah dengan pribadi dengan pendeta Isra Soru, tapi pendeta Isra Soru ini mendukung orang yang menghujat agama Islam. Mereka selalu mengatakan minoritas itu selalu ditindas. Tapi yang perlu mereka ketahui adalah minoritas itu terkadang tidak sadar diri. Mereka yang berbuat seolah-olah mereka tidak mau bertanggung jawab. Itu sama seperti ajaran mereka. Orang lain yang membuat kesalahan, tapi Tuhannya yang disalibkan. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.